Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Isnaini dari kelas 2Q Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Studi praktek bisnis internasional. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih tujuan studi praktek bisnis internasional. Tujuan studi praktek bisnis internasional adalah untuk mengetahui atau memperoleh pengetahuan dan praktek sesungguhnya di lapangan mengenai aktivitas bisnis internasional yang dilaksanakan oleh perusahaan. Kalian tahu nggak sih apa itu bisnis internasional? Pengertian bisnis internasional sendiri sangatlah luas. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Manfaat dari bisnis internasional itu sendiri adalah perdagangan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, termasuk di dalamnya adalah bisnis internasional. Seiring majunya teknologi, perdagangan internasional juga semakin pesat dilakukan karena semakin mudahnya proses produksi dan transaksi. Adapun tujuan adanya perdagangan internasional sendiri adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, yang mana di dalam negeri itu sendiri kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Selain itu, beragam manfaat juga bisa didapatkan dengan adanya bisnis internasional, baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi negara secara luas. Manfaat bisnis internasional bagi perusahaan adalah pengembangan menjadi bisnis internasional biasanya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Bisnis internasional dapat bermanfaat untuk meluaskan pasar bagi suatu perusahaan. Hal ini membuat produksi barang bisa dilakukan secara lebih efisien, tanpa takut lagi jumlah hasil produksinya melebihi batas. Sedangkan manfaat bagi negara, selain untuk mengembangkan pasar dan memperpanjang umur perusahaan, bisnis internasional juga dapat berperan untuk membangun perekonomian negara. Bisnis internasional adalah pelaku dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Selain itu, ada pula hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama, tarif bea masuk dan batasan perdagangan. Tarif ini merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperdagangkan untuk keluar masuk ke dalam negeri, baik barang impor maupun ekspor. Yang kedua, perbedaan bahasa dan kultural. Bahasa merupakan alat komunikasi yang vital untuk menjalin relasi dan kerjasama di negara lain, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, untuk lanjut ke materi, saya akan menjelaskan tujuan saya membuat video ini. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah bisnis internasional. Dan saya akan memaparkan analisa SWOT pada PT Kenso Indonesia. Sebelum lanjut ke analisa SWOT PT Kenso Indonesia, mari kita simak baik-baik video tentang profil PT Kenso Indonesia. PT Kenso Indonesia merupakan afiliasi perusahaan asal Malaysia, yaitu Kenso Corporation MSDN BHD, yang bergerak dalam pabrikasi dan distribusi produk agrokimia dan pupuk. Saat ini, perusahaan telah memasarkan dengan total 39 merek produknya di Indonesia, termasuk diantaranya 13 produk herbisida, 14 insektisida, 5 fungisida, 1 produk moluskisida, 5 pupuk dan lainnya, dan 1 zat pengatur tumbuh.
Sejatinya, PT Kenso Indonesia didirikan sejak 2003 lalu. Namun, perusahaan baru aktif dan mulai fokus mengembangkan pasarnya di Indonesia mulai tahun 2006. Adapun saat ini, PT Kenso Indonesia menempati kantor di 18 Office Park, Jakarta Selatan sebagai basis operasinya di Indonesia. Adapun simbol kualitas, Kenso Malaysia didirikan sejak 1974. Sejak itu, Kenso mampu mengembangkan merek Golden Ghost dan cap bunga, menjadikannya merek dagang yang sangat terkenal di kalangan masyarakat pertanian dan perkebunan hingga saat ini. Kedua merek tersebut sudah menjadi identik dengan sebuah simbol kualitas. Dalam perkembangannya, Kenso Indonesia kini telah memiliki lebih dari 500 dealer dan distributor di seluruh wilayah Indonesia. Produk Kenso telah digunakan secara luas di sektor perkebunan, plasma, dan petani di seluruh wilayah Indonesia. Kenso Indonesia sudah terdaftar resmi sebagai anggota Asosiasi Crop Care Indonesia. Adapun fasilitas pabrik Heritage, dengan visi menjadi perusahaan agrokimia dengan reputasi terbaik dengan jaringan distribusi global, Kenso Indonesia selalu mengedepankan kualitas pada setiap produk yang dihasilkan. Kenso memproduksi produknya dengan kualitas tinggi dengan standar spesifikasi ISO 9001/2015 dengan pengawasan UKAS Quality Management. Perusahaan didukung fasilitas pabrik dengan teknologi termutakhir yang lokasinya berada di Pulau Indah, Pelabuhan Klang, Selangor, Malaysia, dan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Selain itu, Kenso selalu memfasilitasi pabrik baru dengan teknologi komputerisasi guna menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Dengan dukungan teknologi tersebut, Kenso secara terus-menerus mampu menciptakan inovasi dan formulasi baru yang dapat membantu meningkatkan keberhasilan usaha tani. Hal ini sejalan dengan misi dan visi perusahaan yang tertuang dalam moto "Tumbuh Bersama". Produk yang ada di PT Kenso juga bervariasi. Yang pertama ada dari herbisida. Yang kedua ada fungisida, yang ketiga ada insektisida, yang keempat ada moluskisida, yang kelima ada pupuk dan lainnya, dan yang terakhir ada dari jenis ZPT. Selanjutnya, kita akan mengenali lebih dalam apa itu PT Kenso. Didirikan pada tahun 1974, Kenso mengkhususkan diri dalam pembuatan dan pendistribusian produk agrokimia dan pupuk di Malaysia. Selama bertahun-tahun, produk-produk Kenso telah menjadi simbol kualitas dan banyak digunakan di perkebunan besar kecil dan petani di seluruh negeri. Kenso dikenal luas sebagai pelopor dalam perkembangan pertanian, terutama perlindungan tanaman pupuk, pertanian dan produksi pangan. Di tempat produksi Malaysia, Cina, dan Indonesia, Kenso memproduksi bahan kimia dan pupuk dengan kualitas terbaik dengan berbagai merek untuk wilayah Asia Pasifik. Seluruh produk diproduksi dengan pengawasan yang ketat berdasarkan standar industri dan lembaga penelitian Malaysia, SIRIM, dan sertifikat internasional ISO 900/2008. Sebagai produsen terkemuka di industri ini, Kenso sangat percaya pada penelitian dan pengembangan produk dengan kualitas yang lebih baik untuk kepentingan konsumen. Komitmen Kenso adalah menghasilkan produk-produk terbaik
Kenso menginvestasikan peralatan terbaru di pabrik dan laboratorium untuk memastikan produk-produk aman dan berkualitas tinggi. Tim pengembangan produk dan tim jaminan kualitas yang berdedikasi dan profesional di setiap lokasi memberikan kemampuan untuk merancang formulasi produk yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Dengan bermitranya Kenso dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO adalah cerminan dari komitmen Kenso yang tak terbagi terhadap pertanian yang berkelanjutan dan manajemen kesehatan masyarakat sebagai pengakuan atas upaya terus-menerus untuk menjamin keselamatan kesehatan dan kesejahteraan tentang tenaga kerja. Kenso telah mendapatkan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional untuk menerapkan tingkat keselamatan dan praktik kesehatan tertinggi di tempat kerja. Peduli akan keahlian dan kepercayaan yang lebih jauh, Kenso berkembang dengan cepat dalam 4 dekade terakhir. Hari ini, Kenso telah mengembangkan jaringan distribusi yang luas di wilayah Asia Pasifik dengan kantor regional di Australia, Selandia Baru, Cina, Indonesia, Thailand, dan Myanmar. Produk Kenso juga diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang, Taiwan, Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Timur Tengah, dan Afrika. Divisi pertanian Kenso terlibat dalam budidaya kelapa sawit dan buah-buahan tropis. Usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit terpadu ini bertempat di Sarawak, Malaysia. Dilakukan dengan cara bergabung dengan pemilik lahan asli untuk merevolusi daerah tersebut secara konkret yang akhirnya dapat membantu penduduk asli dengan mengangkat status sosial dan ekonomi mereka secara berkelanjutan. Divisi makanan Kenso mengkhususkan diri dalam pembuatan dan pendistribusian bumbu berkualitas, saus, bahan pelengkap, dan remah roti. Kenso menerapkan praktik manufaktur yang baik dan mendapatkan lisensi dari Hazard Analysis Critical Control Point Certificates Halal Malaysia dan sertifikasi ISO 2000-2005 sebagai merek terpercaya untuk produk makanan sejak tahun 1982. Longso saat ini banyak disukai di Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Bangladesh. Kenso adalah penyedia terintegrasi dari ladang ke meja. Kenso mencapai setiap langkah pertumbuhan melalui keahlian dan inovasi dengan fokus pada hal yang berkelanjutan, meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi melalui berbagai proyek pengembangan produk. Perusahaan Kenso sangat tanggung jawab besar melalui orang-orang yang Kenso layani dan tidak ada yang lebih penting daripada pemimpin dengan memberi contoh. Produksi tanaman yang lebih baik untuk populasi yang berkembang adalah moto dan landasan perusahaan. Kenso berusaha untuk menjadi kekuatan baik tanaman sehat, penyediaan pangan berkelanjutan, dan dunia yang lebih baik bagi generasi masa depan Kenso. Jika ada keluhan tentang apapun mengenai produk PT Kenso Indonesia, bisa hubungin lewat kontak person. Yang pertama bisa melalui email yaitu inquiry@kenso.co.id. Adapun melalui hotline yaitu 0221 2270 8229. Atau bisa langsung datang ke kantor PT Kenso Indonesia yang terletak di 18 Uvais Park, Tower A, Floor 16, Unit B2, Jalan TB Simatupang, nomor 18, Kebagusan, DKI Jakarta.
Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di sini saya akan memaparkan analisa SWOT PT Kenso. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu analisa SWOT? SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Analisa SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Opportunities, peluang, dan threat, ancaman, adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis Anda atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Ketika Anda melakukan analisis SWOT, Anda akan mempelajari strategi yang solid untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Kalian tahu nggak sih siapa yang harus melakukan analisis SWOT? Agar analisis SWOT efektif, pendiri dan pemimpin perusahaan perlu terlibat secara mendalam. Ini bukan tugas yang bisa didelegasikan kepada orang lain. Tetapi, pemimpin perusahaan juga tidak boleh melakukan pekerjaan sendiri. Untuk hasil terbaik, kumpulkan sekelompok orang yang memiliki perspektif berbeda tentang perusahaan. Pilih orang yang dapat mewakili berbagai aspek perusahaan, mulai dari penjualan dan layanan pelanggan hingga pemasaran dan pengembangan produk. Setiap orang harus memiliki bagian dalam hal ini. Perusahaan yang inovatif bahkan melihat di luar jajaran internal mereka sendiri ketika mereka melakukan analisa SWOT dan mendapatkan masukan dari pelanggan untuk menambahkan suara unik mereka ke dalam pertimbangan keputusan bisnis. Jika Anda memulai atau menjalankan bisnis sendiri, Anda masih dapat melakukan analisis SWOT. Ambil sudut pandang tambahan dari teman yang tahu sedikit tentang bisnis Anda, akuntan Anda, atau bahkan vendor dan pelanggan. Kuncinya adalah memiliki sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT pada PT Kenso Indonesia. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Apa sih kekuatan yang dimiliki oleh PT Kenso Indonesia? Kekuatan yang dimiliki oleh PT Kenso Indonesia adalah mempunyai pabrik sendiri di Indo dan memproduksi sendiri. Produknya asli dari Malaysia dan sebagian retake di Indonesia. Varian produknya juga banyak. Lalu, apa sih alasan pelanggan membeli produk di PT Kenso? Alasan pelanggan membeli produk di PT Kenso adalah karena kualitas bagus dan memuaskan. Selanjutnya, fakta produk di PT Kenso yaitu banyak varian pestisida sehingga dari segi penjualan itu lebih banyak diterima di perkebunan terutama di luar Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera. Yang kedua ada weakness atau kelemahan.
Apa sih kelemahan yang sering dikeluhkan pelanggan oleh PT Kenso? Kelemahan yang sering dikeluhkan yaitu faktor distribusi yang belum merata untuk ke pulau lain atau marketnya kurang. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang. Produk apa sih yang paling diinginkan pelanggan? Produk yang paling diinginkan pelanggan adalah produk yang terjangkau dan kualitas baik. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Apa sih yang mengancam bisnis di PT Kenso? Yang mengancam bisnis di PT Kenso adalah kompetitor dari segi sumber daya yang kurang banyak, sementara kompetitor lebih banyak sumber daya di lapangan untuk promosi dan materialnya. Mereka lebih banyak dibandingkan PT Kenso. Oke, sekian penjelasan saya mengenai analisis SWOT pada PT Kenso Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.